Apakah besaran iuran tersebut sebanding nggak sih dengan manfaat yang dijamin oleh program JKN itu sendiri? Ibu. Baik, ya sangat sebanding, bahkan melebihi dari iuran yang kita bayarkan. Nah, Bapak Ibu yang ada di rumah, sekarang kalau pemirsa sakit kepala aja ke rumah sakit itu kalau kita biaya umum itu pasti di atas 500.000. Boleh Bapak pemirsa dan pendengar di rumah boleh mengecek sekarang. Bahkan di rumah sakit kita yang udah kerjasama di 3 rumah sakit ya Ibu ya, yang udah kerjasama di Sekepulauan Nias, ada rumah sakit Thomson, ada rumah sakit Bethesda, dan di Nias Selatan ada rumah sakit Stella Maris. Ketiga rumah sakit ini bisa kita cek, itu rata-rata semua pasien JKN case. Nah, dari rata-rata pasien JKN case ini kita bisa mengetahui betapa bermanfaatnya, betapa sebandingnya iuran yang kita bayarkan dengan manfaat yang akan kita peroleh melalui program JKN case ini. Nah, tentunya manfaatnya bahkan melebihi iuran yang dikeluarkan. Itu sudah pasti. Kita kalau misalnya kita bandingkan ya, kita berobat umum, kita bayar iuran BPJS Kesehatan setiap bulannya. Misalnya di pemerintah nih kita bayar di kelas 3, 35 ya mandiri. Ketika kita sakit, operasi misalnya melahirkan, itu kalau umum bisa saja di atas 5 juta, 2 juta. Tetapi dengan iuran BPJS Kesehatan, pemirsa hanya perlu membayar 35.000 tapi sudah mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu tentunya. Nah, prinsip program JKN ini Bu Indah yaitu gotong royong. Artinya iuran kita yang sehat itu membantu biaya pelayanan kesehatan bagi orang yang sakit. Seperti yang dijelaskan Lisa tadi, kalau misalnya iuran prinsip BPJS Kesehatan itu salah satunya sharing, artinya berbagi. Pemirsa dan pendengar di rumah mungkin merasa iuran saya saat ini tidak bermanfaat untuk saya. Ngapain saya bayar-bayar iuran? Karena Ya, mungkin Bu, jarang sakit. Iya, saya jarang sakit, saya masih sehat. Tapi Bapak Ibu, pendengar pemirsa, pernah nggak terpikir dan terbesit betapa iuran Bapak Ibu saat ini yang dibayarkan setiap bulan, yang dipotong dari gaji Bapak Ibu yang cuma 1% itu, betapa banyak orang yang terbantu di luar sana. Karena iuran kita yang sehat, mungkin bukan kita yang menggunakan, tetapi banyak di luar sana saudara kita yang menggunakan iuran BPJS Kesehatan kita. Nah, itulah prinsip sharing tadi, berbagi. Bagaimana kita menolong orang tanpa sadar kita menjadi berkat bagi orang lain. Nah, semoga ya itu menyadarkan kita kalau kita nggak perlu hitung-hitungan soal iuran BPJS Kesehatan ini, karena banyak loh yang tertolong masyarakat di luar sana. Nah, kalau misalnya nih ya Bu ya, kita hitung ya berdasarkan contoh nyatanya, ada pasien yang cuci darah setiap bulannya. Kita tahu dong, cuci darah itu bukan yang harganya yang murah, dan cuci darah itu pastinya rutin. Nah, ada salah satu pasien yang di Nias Barat itu Bu, cuci darahnya dia sekali 2 minggu atau 2 minggu sekali gitu ya Bu. Itu pasti iurannya akan sangat besar kalau dia misalnya bayar secara umum. Nah, di sini kalau misalnya kita kalikan ya, misalnya dia cuci darah nih 2 kali dalam seminggu. Nah, anggaplah biaya sekali cuci darah itu 700.000. Maka tentunya kalau sebulan setidaknya ia butuh 5,6 juta, 5.600.000 lah, sekitar segitu. Nah, tentu sangat berat jika dia menggunakan iuran pribadi gitu secara umum gitu. Namun dengan BPJS tentu terbantu. Berarti dia butuh berapa banyak peserta yang harus terdaftar BPJS Kesehatan untuk mendukung dia menjalani cuci darah. Nah, itu makanya disampaikan bahwa BPJS Kesehatan ini sangat menjadi penolong, proteksi, perlindung untuk kita. Jadi kita nggak perlu utang sana sini, dengan BPJS Kesehatan semua terlindungi. Bahkan kita mendapatkan hak dan apa yang kita manfaat itu sangat lebih dari apa yang kewajiban kita. Nah, jadi ini adalah wujud pentingnya gotong royong, partisipasi kita semua menjadi peserta, dan juga kita disiplin membayar iuran setiap bulannya maksimal tanggal 10 setiap bulannya untuk pembayaran iuran. Ini untuk menghindari kita dengan ketidak nonaktif ketika kita daftar mandiri tapi iurannya telat. Nah, itu biasanya jadinya nonaktif. Jadi kalau ditanya sebanding tidak, melebihi dari kewajiban kita. Jadi jangan ragu untuk
menjadi peserta JKN KIS. Oke, baik. Jadi boro-boro misalnya mau menyembuhkan penyakit, duit tidak ada gitu. Iya, benar sekali. Udah bikin penyakit iya, gitu ya. Pada kenyataannya bahkan banyak loh yang jual tanah. Makanya nih tanah-tanah di Kepulauan Nias jadinya milik orang, bukan orang Nias. Kenapa? Karena kalau sakit itu sehat itu mahal ya Bu. Katanya nih sediakan payung sebelum hujan, sediakan BPJS Kesehatan sebelum sakit. Jangan cari BPJS Kesehatan itu kalau udah sakit aja. Nanti makanya nanti BPJS ribet ya karena carinya pada saat sakit. Coba sedia sebelum sakit pasti ya tertolong gitu. Contoh seperti tadi cuci darah itu semua kelas bisa. Iya, semua kelas bisa Ibu. Yang penting dia bisa. Peserta BPJS Kesehatan yang aktif. Oke, baik ya. Oke, manfaat apa saja yang dijamin program JKN ini? Jadi pada dasarnya seluruh penyakit itu bisa dijamin oleh BPJS Kesehatan. Yang penting itu berdasarkan indikasi medis. Nah, semuanya itu tertuang di Perpres 82 tahun 2018 Bu, kalau untuk detailnya. Tapi pada dasarnya semua penyakit itu bisa dijamin asalkan itu berdasarkan indikasi medis dan tentu juga berdasarkan prosedur yang tepat ya Bu ya. Jadi memang kita melaksanakannya sesuai alur yang tepat gitu. Jadi pada dasarnya nanti bisa dijamin. Tapi memang masih ada beberapa pengecualian. Misalnya untuk estetik, kita mau facial atau mau operasi plastik, mau operasi hidungnya udah mancung, mau pesek aja biar kayak yang lain gitu mungkin gitu ya. Nah, itu tidak bisa dijamin ya Bu, karena itu tujuannya untuk estetik. Karena kan kalau program JKN ini kan yang ditanggung untuk indikasi medis atau mungkin biasanya yang banyak pertanyaan itu scaling gigi. Nah, kalau scaling gigi itu memang karena kita yang mau, kita yang minta, mau rutin gitu, itu memang tidak bisa dijamin. Kemudian ada juga yang karena membahayakan diri sendiri, biasanya punya hobi panjat tebing misalnya, lagi naik-naik panjat tebing, kemudian nanti mungkin tergores atau terpeleset. Nah, itu karena memang dia sengaja untuk membahayakan dirinya sendiri, itu nanti tidak bisa dijamin di BPJS Kesehatan. Nah, mungkin delay yang sakit ya Bu ya. Kalau misalnya yang nggak sakit kita mau klaim kacamata, itu juga bisa per 2 tahun sekali seperti itu. Jadi tidak harus menunggu yang sakit. Untuk alat-alat bantu kesehatan juga bisa ditanggung di BPJS Kesehatan. Yang penting tadi sesuai indikasi medis, kemudian berdasarkan alur yang tepat seperti itu. Oke. Mana kalau misal jatuh karena kecelakaan lalu lintas, ya benar, siapa sih yang mau ya kecelakaan lalu lintas? Ini sama dengan pertanyaan dari Ibu Inafika, bagaimana dengan korban kecelakaan, apakah juga terlindungi melalui BPJS? Silakan Ibu Lisa. Baik, terima kasih Pak Arman dari Wonositoli. Jadi pada dasarnya kecelakaan itu macam-macam ya Bu ya, ada kecelakaan versus kecelakaan tunggal, kemudian tadi yang disampaikan mungkin lagi berangkat kerja kecelakaan. Nah, itu memang masing-masing penjaminnya. Jadi yang pertama yang harus kita ketahui perbedaan dari masing-masing penjamin ini. Kalau misalnya tadi perjalanan menuju tempat kerja atau pulang ke rumah dari kerja dan selama jam kerja itu masuknya kecelakaan kerja, dijamin oleh BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja penerima upah, karena kan pasti diikutkan dua, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Nah, kalau kecelakaan tersebut masuk ke dalam kecelakaan kerja, itu penanggungnya adalah BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian kalau di luar dari kecelakaan kerja itu nanti ada dua juga penanggungnya, bisa di BPJS Kesehatan atau di Jasara Harja. Jadi kalau misalnya kecelakaannya itu adalah kecelakaan versus, itu penanggung pertamanya dari Jasara Harja sampai platformnya 20 juta. Lebih dari 20 juta nanti boleh ditanggung di BPJS Kesehatan. Jadi juga tidak akan memberatkan oleh pasien tersebut. Yang penting dia juga aktif di BPJS Kesehatan. Itu untuk kecelakaan yang versus. Kalau kecelakaan tunggal nanti dijamin oleh BPJS Kesehatan. Tapi dari masing-masing tersebut tetap dari keluarga atau perwakilan atau penanggung jawabnya bisa mencari surat keterangan kecelakaan dari kepolisian sebagai dasar penjaminannya nanti, seperti itu. Jadi yang pertama yang harus dicari itu adalah surat keterangan kecelakaannya dari kepolisian, kemudian nanti bisa diserahkan di rumah sakit. Nanti rumah sakit sudah mengetahui untuk penjaminnya nanti siapa, apakah dari BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan atau Jasara Harja, seperti itu. Sejauh apa tanggung jawab BPJS kepada pasien yang mendapatkan rujukan keluar daerah? Jadi kalau untuk rujukan itu
sebenarnya kan kita ada sistemnya, Bu. Jadi biasanya itu mengacu pada jaraknya. Kemudian misalnya contohnya aja langsung ya, Bu. Kita di Gunung Sitoli ini kan kita punya rumah sakit Bethesda, punya rumah sakit Thomson gitu. Nah, biasanya itu kita dapat rujukan ke yang jaraknya terdekat dulu, baik itu Bethesda ataupun Thomson. Nah, tapi kan ada misalnya penyakit-penyakit khusus yang memiliki spesialistik yang lebih, yang mungkin tidak ada di rumah sakit yang ada di Gunung Sitoli. Itu nanti misalnya kita dapat rujukan di Thomson, kemudian di Thomson ternyata tidak bisa menangani untuk penyakit tersebut, nanti boleh mendapat rujukan kembali ke rumah sakit yang misalnya mungkin bisa menangani misalnya di Medan seperti itu. Jadi memang tetap bisa kami jamin dari BPJS Kesehatan, yang penting tetap sesuai alurnya gitu. Nah, misalnya ada juga yang sedang berlibur keluar daerah, Bu. Misalnya Ibu Indah atau pemirsa atau pendengar yang lainnya lagi jalan-jalan nih ke Medan atau ke Bali gitu, lagi liburan, kemudian nanti di sana sakit. Nggak mungkin kan kita jauh-jauh pulang kan sampai ke Gunung Sitoli, apalagi misalnya cuma sakit demam gitu, harus pulang dulu gitu. Nah, nanti tetap bisa dilayani di luar daerah itu dengan maksimal 3 kali sebulan gitu. Jadi nanti untuk pendengar dan pemirsa sekalian, apabila sedang melakukan perjalanan dinas, berlibur, ada di luar daerah, tetap bisa mengakses pelayanan kesehatan di tempat di mana dia berada maksimal 3 kali kunjungan.